Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di webinar FISIP UI 97. Hari ini kita webinar yang pertama, yang judulnya homeschooling. Nanti akan dikenalkan oleh moderator pembicaranya. Awal-awalnya mungkin saya ingin perkenalkan bahwa walaupun namanya webinar, kita bentuknya adalah Zoom meeting. Maksudnya biar bisa ngeliat anak-anak ya teman-teman yang lainnya juga. Lalu buat teman-teman juga diharapkan juga ikut berpartisipasi. Pertama, jika sedang berlangsung bisa saling chatting juga. Ada chat mungkin bisa tahu, bisa juga reaction itu di bawah yang mungkin kelihatan ya. Misalnya atau bahasanya menarik bisa kasih tepuk tangan seperti ini. Nah, ada gambar tangan atau kasih jempol aja. Kalau misalnya setuju dengan si pembicara atau dengan moderator. Nah, kayak gitu, kayak si bubble gitu. Lalu nanti ketika ada sesi tanya jawab, moderator akan mempersilakan teman-teman untuk bertanya. Langsung aja yang pakai video, langsung angkat tangan aja jika ingin bertanya. Nanti saya buka mic-nya. Tapi jika yang tidak ingin pakai video, terpaksa harus lewat chatting. Kalau kebaca, saya akan copy dan saya akan kasih tahu ke moderator untuk dibacakan pertanyaannya. Tapi lebih baik kita mengharapkan jika bertanya pakai video aja biar bisa teman-teman yang lain lihat juga. Ini yang pertama, menurut panitia itu antara lain ada Cecep, ada siapa lagi ya? Ada Babol, ada Rio, dan lain lagi. Katanya yang untuk Sabtu depan sudah ada pembicaranya, yaitu sudah datang di sini juga Ben Segoro. Bener kan? Udah kan? Bener? Jempol, kasih jempol. Kalau bener. Itu buat Sabtu depan. Jadi kita bakal kumpul lagi setiap hari Sabtu. Kayaknya demikian dulu sekitar ya pembukaan dari saya. Saya akan persilakan untuk moderator dan pembicara. Silakan dimulai acaranya. Terima kasih, Paman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua ke webinar ala Zoom meeting rasa webinar FISIP 97. Bermula dari gagasan teman-teman yang juga menggagas kemarin tim reuni FISIP 97 untuk membuat sekali-sekali obrolan kita bisa bermanfaat dan berfaedah sehingga dibikin Zoom meeting mingguan. Dan untuk minggu ini obrolan kita seputar tema homeschooling. Karena kebetulan kita juga punya seorang penggiat homeschooling yang luar biasa, Mas, nggak ada yang tahu nama asli lo, boys. Andi alias Dio 97. Beliau punya 3 anak. Dia dong narasumber gitu loh. Beliau punya anak yang sudah berhasil di homeschooling dan sangat berprestasi, dan kita akan mendengarkan sedikit pengalaman Mas Dio yang telah berhasil homeschooling anaknya. Sambil jalan nanti kita sambil cecer-cecer pertanyaan, dan nanti di akhir obrolan juga akan ada sesi tanya jawab di mana kita bisa menampung pertanyaan-pertanyaan mak-mak kepo dan juga bapak-bapak kepo yang ingin tahu seputar tema homeschooling. Kami persilahkan kepada Mas Dio. Oke, makasih kesempatannya. Semoga memang benar-benar bisa bermanfaat. Gue langsung salam dulu buat semuanya teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin. Senang banget bisa ketemu lagi di sini. Saya langsung share screen-nya. Sudah bisa dilihat semuanya teman-teman? Ya, sudah. Oh, bentar ini kecilin dulu. Oke. Gua memulai dengan judul homeschooling ini buat kita adalah pendidikan alternatif. Karena mungkin di awal gue harus sampaikan dulu bahwa kita nggak pernah terpikir merasa bahwa homeschooling ini
adalah pilihan terbaik buat semua orang gitu ya. Karena balik lagi sebenarnya ke karakter keluarga masing-masing. Mungkin dengan sekolah ada yang lebih nyaman, lebih lebih bagus gitu ya, sangat mungkin gitu ya. Jadi balik lagi ke karakter keluarga masing-masing. Sedikit perkenalan, ini anak gue yang pertama, udah 14 tahun sekarang, berarti masuk SMA. Kemarin dia udah ujian paket B. Paket B itu setara dengan ujian SMP. Tapi kemarin karena udah bertepatan sama pandemi, jadi dia ujiannya itu benar-benar di rumah. Dia ini memang sejak kebetulan dia menyukai apa yang gue sedikit bisa gitu ya, videografi. Jadi memang dari SD itu udah mulai ngajarin karena dia memang tertarik sama videografi sampai sekarang gitu. Kalau sampai sekarang jadi sudah bisa dibilang videografer karena udah mulai nerima job-job gitu, macam-macam sih. Jadi sebagai videografer juga video editor gitu ya. Terus dia ini, anak gue ini homeschooling, panggilannya Alef. Dia homeschooling sejak usia 10 tahun. Jadi bukan sekitar, kelas 5 SD waktu itu. Dan ini adiknya Agla, sekarang 13 tahun. Adiknya waktu itu kelas 4 SD. Ada di samping gue nih, ya nggak Kak? Terus dia ini atlet panahan, cuma sekarang karena lagi-lagi karena pandemi dia juga sekali-sekali latihan di rumah aja gitu ya. Terus ini yang terakhir Anye, 8 tahun. Dia ini benar-benar homeschooler sejati gitu gue bilangnya, karena emang nggak pernah sekolah. Pernah sih sebenarnya kayak sempat playgroup, tapi cuma mungkin 2 bulan doang gitu. Kemudian dia nggak mau lagi ke playgroup gitu karena setiap dia mau berangkat kan kakak-kakaknya di rumah, jadi dia nggak mau lagi. Ya udah nggak apa-apa gitu. Gue bilangnya explorer karena gini, ternyata memang benar ada teori di homeschooling kalau anak yang nggak pernah sekolah itu rata-rata memang lebih eksploratif, suka mengeksplor macam-macam karena memang akhirnya memang lebih suka mencari segala hal gitu. Kalau anak sekolah kan mungkin karena emang terbiasa diarahkan gitu, ada jadwal. Kalau anak gue ini nggak yang terakhir. Jadi tiba-tiba dia bikin ini, bikin itu gitu. Itu sih gambaran besarnya. Kenapa kami memilih homeschooling waktu itu, ini flashback ke sekitar 5 tahun lalu. Bayaran sekolah anak gue tes PP gedung itu bagi gue sih agak mahal ya, karena memang swasta waktu itu. Awalnya ini nama sekolahnya itu Islam Internasional gitu ya, jadi memang agak-agak mahal gitu. Tapi waktu itu gue pertimbangannya nggak apa-apa lah, agak mahal lah, yang penting anak-anak dapat pendidikan yang baik gitu. Tapi setelah berjalan sampai kelas 5, panjang banget ya sampai kelas 5, baru tuh ada titik yang udah pada titik yang kok nggak nyaman ya sama metodenya, kurikulumnya kayak gitu ya. Terus anak gue juga mulai nggak nyaman tuh sama teman-temannya gitu, yang macam-macam lah kayak gitu. Terus ada titik juga waktu itu anak gue ada dapat beberapa prestasi gitu ya, kayak yang Alef itu kayak selalu juara lomba tahfiz Quran gitu ya. Kemudian si adiknya Agla itu juara Olimpiade Matematika gitu, Taekwondo juga gitu. Dan kita baru sadar kalau lo ini yang dia dapatkan sebenarnya nggak dapat dari sekolah gitu. Terus ngapain sekolah? Nah itu yang udah mulai makin mengerucut. Terus nah ini juga satu hal yang ada muncul kekhawatiran gue gitu, karena anak gue di sekolah agama gitu ya, nggak tahu dari kelas 1 kelas 2 itu mulai, gue khawatirnya ini jadi kayak bibit sektarianisme gitu, yang merasa bahwa dia tetangga kan ada yang non muslim gitu, yang kemudian loh itu non muslim gini, terus kenapa nak gitu. Hal-hal kayak gitu dia udah melihat perbedaan sebagai sesuatu yang perlu dipikirkan gitu. Padahal menurut gue
ya kenapa gitu, main aja dengan siapa aja gitu ya. Dan itu ternyata didapat di sekolah gitu ya. Uh, kemudian yang terakhir sebenarnya ada pertimbangan filosofis ya, yang karena gue sebenarnya dari kelas 1 udah pengen anak gue homeschooling, cuma istri gue belum siap. Akhirnya gue banyak baca tentang esensi pendidikan itu apa gitu ya. Terus uh, menurut gue pendidikan itu untuk memanusiakan manusia gitu ya. Sementara yang anak gue lakukan dan gue sendiri lakukan, kayak gue ngerasa kayak 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 pabrik pendidikan gitu ya. Dari kecil kita berpikir kayak kita cuma ngikutin gerombolan gitu, kebiasaan bahwa yang namanya pendidikan itu adalah lu sekolah berapa tahun gitu, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun gitu, habis itu kerja gitu. Apa namanya, kita nggak dikasih kesempatan untuk memilih apa yang kita pengenin dari kecil kayak gitu. Nah, kemudian itulah kemudian gue sadar bahwa pendidikan itu sebenarnya bisa dilihat dari sudut pandang berbeda gitu ya. Sekolah itu bukan satu-satunya model pendidikan kalau menurut gue. Banyak cara sebenarnya untuk belajar, nggak harus di sekolah. Terus kemudian yang menurut gue juga justru esensinya homeschooling adalah gue dan istri gue melihat bahwa setiap anak itu unik gitu ya. Jadi sebenarnya jangan diseragamkan, sementara sekolah itu menyeragamkan gitu. Setiap anak itu udah lahir dengan keunikan bakat masing-masing gitu. Nah itu tadi yang gue bilang, terus belajar sebenarnya bisa di mana aja, kapan aja, dari mana aja gitu ya. Dan nggak melulu tentang akademik gitu, bahwa gue meyakini bahwa ketika anak-anak gue menjalani hobinya itu juga dari proses belajar gitu. Hobinya macam-macam, ada yang suka game, ada yang suka crafting, ada yang macam-macam gitu. Menurut gue itu bagian dari proses belajar. Ketika anak gue beres-beres rumah, cuci piring, cuci mobil gitu, macam-macam, itu juga bagian dari proses belajar. Nah, ini mungkin yang sering, apalagi akhir-akhir ini ya, soal hampir semua anak sekarang school from home. Jadi banyak juga yang, oh itu sama ya, berarti school from home itu homeschooling. Menurut gue sih beda ya, karena homeschooling itu bukan sekedar memindahkan sekolah ke rumah gitu. Dan dari awal memang kita udah sepakat kita nggak memindahkan sekolah ke rumah. Gitu. Ada keluarga homeschooling yang mencoba seperti itu, memindahkan sekolah ke rumah, kayak sekarang anak-anak school from home. Akhirnya stres, orang tuanya stres, anaknya stres karena apa namanya, susah ketika sekolah itu pindahkan ke rumah, terus anaknya dibikin jadwal jam 8 mulai belajar ini, belajar itu, sampai sore istirahat segala macam. Bukan itu sebenarnya. Kemudian homeschooling itu bukan juga selesai ketika mengirim anak belajar 3 kali seminggu, misalnya ketika memilih lembaga ya. Sekarang kan banyak ya di Indonesia itu lembaga homeschooling yang memang cuma ada di Indonesia gitu. Dan di Indonesia doang tuh ada pertanyaan, Dio, homeschooling anak lu di mana gitu. Di luar negeri setahu gue tuh nggak ada tuh pertanyaan seperti itu, karena namanya homeschooling ya home, di rumah gitu ya, bukan lembaga. Yang lembaga homeschooling di sekarang ini banyak kayak Kak Seto, itu menurut gue lebih kayak flexi school ya kita bilangnya, artinya anak tuh lebih fleksibel ngatur jadwal. Biasanya banyak anak-anak artis tuh karena dia stripping gitu ya, syuting gitu, akhirnya nggak punya waktu, akhirnya dia memilih homeschooling. Tapi sebenarnya pelajarannya kayak pelajaran di sekolah gitu. Terus satu lagi, bukan sekedar memanggil guru les ke rumah gitu, tapi ini juga bisa dilakukan di homeschooling. Kayak gue memanggil guru ngaji itu ada tuh yang 2 kali seminggu. Nah, gagasan utama homeschooling sebenarnya adalah orang tua memikul tanggung jawab pendidikan anak sih. Uh, uh, Mungkin beresiko ya, beresiko, tapi itu udah pilihan kita sih. Jadi artinya gini, ketika orang tua memilih mengambil alih tanggung jawab pendidikan anak, sebenarnya kita harus siap juga untuk ketika ini gagal dalam tanda kutip, ya kita yang introspeksi sendiri gitu ya. Beda sebenarnya misalnya teman-teman mendelegasikan proses pendidikan ke sekolah, kita bayar SPP, kemudian kalau ada apa-apa kita salahin sekolah, salahin guru gitu ya. Jadi itu mungkin perbedaannya. Model homeschooling gue, jadi gini, homeschooling itu nggak ada yang baku, nggak kayak sekolah gitu ya. Masing-masing bisa beda tuh antara satu keluarga dan keluarga lain.
Kalau gue sendiri nggak ada mengikut ke model pendidikan seperti apa, karena ada keluarga homeschooling itu yang ngikut Montessori misalnya, ada Charlotte Mason gitu ya. Kalau gue tuh lebih ke sangat customize, cocok ini kita ambil, cocok itu kita ambil gitu ya. Terus kalau ngerasa nggak cocok, kita bisa ganti yang lain. Tapi itu yang gue lakuin sehari-hari, bukan sehari-hari sih, biasanya tiap bulan tuh. Beda bulan biasa kita duduk bareng, kita diskusikan. Misalnya abang, anak gue, Alef gitu ya, gue tanya bulan depan atau tahun ini targetnya apa nak gitu. Dia bilang pengen seriusin lagi perbaiki speaking gitu ya, bahasa Inggris, terus dia mau coba belajar motion grafis gitu. Dua itu sih targetnya tahun ini. Sementara adiknya Agla itu lagi serius banget kursus Korea gitu ya, bahasa Korea secara online karena dia penggemar BTS. Akhirnya belajar Korea tapi sambil tetap menekuni panahan. Cuma sekarang lagi stop dulu. Kemudian itu tuh mempersiapkan melatih anak-anak memiliki keterampilan hidup. Ini juga hal yang menurut gue eh, jadi lebih penting ya dari sekedar akademik ya. Keterampilan hidup ini termasuk kayak mengelola mengelola apa namanya kebosanan, mengelola kemarahan, bagaimana interpersonal, berhubungan sama orang lain, kolaborasi, adaptasi itu yang hal segitu yang itu menurut gua jadi lebih penting sih dari akademik gitu. Kemudian memfasilitasi. Nah, ini yang sering muncul nih, memfasilitasi dan menemani belajar. Jadi kalau dibilang gue guru sama istri gue nggak sepenuhnya gitu loh, yang gue bisa ajar gue ajar, tapi kalau kalau gue nggak bisa gitu kita cari guru guru les gitu kayak bahasa Korea gitu ya, kita cari guru les. Terus satu lagi yang juga esensi dari homeschooling adalah memang kita itu mendorong anak tuh jadi pembelajar mandiri, dan itu udah terbukti. Anak-anak gue udah semakin, kita nggak terlalu lagi benar-benar duduk di sebelahnya ngajarin, itu mereka karena memang ternyata anak itu punya punya lahir dengan bakat seperti itu. Jadi memang mereka tuh kalau diserahkan, dipercaya, kemudian mereka bisa jadi lebih mandiri sebenarnya. Terus ini juga sebenarnya dari gua awalnya, gua meyakini bahwa uh, anak gua tuh harus punya wawasan yang luas gitu ya. Jadi setiap hari itu abang dan adiknya, yang kecil belum, itu mereview berita-berita dari CNN, BBC, ya, apa namanya, ada yang dia Indonesiakan, terus dia ketik ulang kayak gitu. Karena pengen aja anak gue tuh bukan walau apa namanya itu tadi tahu banyak hal. Paling nggak ketika ngobrol itu yang hal yang rame dia juga tahu itu apa yang terjadi di dunia gitu. Terus menyiapkan portofolio sih, karena buat kita ijazah itu jadi sekedar buat jaga-jaga doang, lebih penting portofolio. Kayak anak gue tuh udah mulai makin rapi tuh bikin portofolionya tentang videografi, apa namanya, udah mulai tuh dikumpulin. Karena memang kayak yang gue tahu ya, kayak kayak kalau kalau nanti memang anak gue jadi karyawan gitu ya, bisa jadi gitu. Uh, Setahu gue memang perusahaan-perusahaan besar itu udah sudah semakin nggak terlalu merhatiin ijazah tapi lebih ke portofolio gitu. Itu model homeschooling homeschooling yang gue jalanin. Terus uh, yang kemewahan dari homeschooling menurut gue sih adalah kebebasan belajar ya. Eh, Kita bebas menentukan visi visi tumbuh kembangnya anak, terus kita juga bebas menentukan nilai-nilai apa yang kami anggap penting buat diajarkan gitu ya. Kayak misalnya soal nilai-nilai bahwa harus lebih eh, apa namanya ramah lingkungan, terus konsep minim sampah segala macam gitu ya, lebih cinta sama bumi, itu menurut apa namanya kita jadi lebih bebas aja mengagendakan itu gitu. Terus bebas menentukan apa yang penting dipelajari buat anak-anak gitu ya. Kalau kita sepakat dari awal ya, hal yang paling utama yang emang pelajaran hidup yang nggak bisa di apa namanya yang harus dipelajari adalah cuma 3 sih sebenarnya ya. Agama gitu dalam hal ini mengaji, terus matematika sama bahasa Inggris. Itu sih yang 3 itu doang yang
boleh kita bilang wajib, yang lainnya terserah mereka. Mereka mau fokus kemana gitu. Yang gue selalu bilang kan anak gue, dan memang homeschooling ini kan sebenarnya ada landasan hukumnya ya. Kalau di Indonesia kan sebenarnya ada diakui negara, adalah ini legal. Ada formal sekolah, non formal itu kursus-kursus, sama informal pendidikan keluarga. Itu sebenarnya ada di undang-undang. Jadi sebenarnya homeschooling ini legal, dan sebenarnya negara sudah lama mempersilahkan keluarga untuk memilih model pendidikan sebenarnya. Selama tidak melanggar hukum, yang jelas hukum positif gitu ya. Dan gue selalu bilang mana gue yang penting nggak merugikan orang lain, itu sih. Nah, kalau kita analogikan sekolah itu ya pada umumnya kayak ini ya, kayak nasi kotak kalau menurut gue ya. Kalau nasi kotak itu kan kita dikasih, disediakan gitu ya di acara gitu atau di kantor, udah yang ada di nasi kotak itu yang kita makan gitu. Ada ayam, telur gitu ya, sayur, udah itu aja. Mau gimana emang ada di itu aja gitu. Sementara homeschooling itu kayak prasmanan gitu, kita memilih apa yang kita ingini gitu ya. Walaupun sekarang memang sekolah-sekolah ada juga tuh yang lebih fleksibel tuh, bisa memilih. Cuma sayangnya setahu gue sekolah-sekolah yang lebih bisa milih itu harganya mahal banget SPP-nya, gedungnya. Jadi sekolah yang ramah anak tapi nggak ramah di kantong. Itu ya. Sementara kalau prasmanan itu tadi ya, kita bisa milih apa yang kita suka. Nah, kelebihan homeschooling kalau buat gue sih, anak tuh lebih fokus tadi ya, fokus ke minat dan bakatnya, terus metode dan waktunya fleksibel, konflik dan stres berkurang. Ini gue ngerasa banget sih, gue ngerasa kayak anak waktu masih sekolah tuh ketika mau ujian, tengah semester, pas semester gitu, konfliknya tuh meninggi antara terutama istri gue sama anak gue gitu ya. Eh, itu sih yang gue ketika homeschooling itu udah berkurang banget. Terus memilih banyak waktu untuk mengembangkan keterampilan hidup gitu ya. Terus tidak membuang uang untuk belajar yang tidak diminati, tidak perlu. Nanti mungkin ada yang bertanya soal biaya pendidikan. Artinya gini, biaya pendidikan ini sangat fleksibel ya, bisa tergantung keluarga masing-masing. Cuma paling enggak kalau kita ngeluarkan duit, kayak misalnya waktu itu anak gua awal-awal homeschooling, tiba-tiba dua-duanya pengen skateboard gitu ya. Dan ternyata skateboard itu kalau benar-benar diseriusin, harganya nggak mahal, nggak murah juga gitu ya. Kursusnya mahal, terus alatnya ternyata juga mahal gitu. Karena kalau beli yang murah itu bahaya kan. Akhirnya beli yang agak mahal waktu itu. Tapi udah, menurut gue itu investasi gitu yang selama dan anak-anak gue suka, jadi ya nggak apa-apa, kita jalanin aja gitu. Itu sih yang agak, sementara kalau waktu sekolah itu kita ngerasa bayar uang gedung, kita bayar SPP, tapi kok hasilnya seperti ini gitu. Nah, ini yang gue mulai tuh masuk ke hal-hal yang pertanyaan yang paling sering gue dapat sama istri gue. Sosialisasinya gimana gitu. Nah, ini yang paling sering nih. Homeschooling itu bukan mengurung anak sebenarnya, bukan mengurung anak, terus dia tetap berteman sama, kalau anak gue itu dengan tetangga, terus teman les, komunitas, organisasi, dan lain-lain. Kalau anak gue itu yang pertama, dulu dia sempat skateboard, sekarang masih temenan sama anak skateboard, terus taekwondo gitu ya, taekwondo, kemudian les, dia juga les gitu, les matematika, sama komunitas ini yang justru emang banyak banget bahkan gitu. Terus organisasi dia sempat waktu itu sama anak homeschooling juga sih bikin organisasi gitu. Jadi gue sih nggak khawatir sih soal sosialisasi ini. Toh toh kalau kita balik ke sekolah sebenarnya menurut gue ini pilihan gitu. Pilihan bergaul itu pilihan ya, karena kita ingat nggak sih waktu kuliah SMA sebenarnya tetap aja ada yang nggak gaul, yang kuper, yang menyendiri gitu. Jadi mungkin juga selain pilihan bawaan ya, ada bawaan yang orang introvert gitu, yang ada ekstrovert. Jadi bisa terjadi di mana aja sebenarnya. HS bisa aja sebenarnya memang tetap nggak bisa sosialisasi kalau bawaannya emang nggak bisa gitu ya. Terus ada satu lagi kelebihan anak HS itu bergaul dengan lintas generasi. Jadi gini penjelasannya. Anak gue itu karena punya skill fotografi, akhirnya ketika jelas nggak nih? Oke. Ketika anak gue itu udah dipercaya gitu jadi tim videografernya Naura, tahu Naura yang bintang penyanyi cilik itu. Dia tuh di hire dan teman timnya itu udah
udah lulus kuliah semua gitu ya. Akhirnya gitu dia karena punya skill bergaul gitu yang akhirnya teman-temannya itu banyak juga ya dari generasi yang jauh lebih tua dari dia. Beda misalnya dengan anak-anak sekolah pada umumnya, setahu gua ya anak-anak gua juga cerita kalau teman-temannya itu ya selingkungan sekolah aja gitu ya. Ada juga teman-temannya anak-anak homeschool ini macam-macam karena hobinya macam-macam dan mereka serius ya. Eh, ada yang minat astronomi gitu ya, ada yang hobi pengamatan burung, macam-macam gitu kalau di komunitas anak gue. Tapi akhirnya dengan hobinya itu dia akhirnya bergaul sama orang jauh lebih tua gitu. Jadi lintas generasi gitu ya. Ijazahnya bagaimana? Ini juga yang paling sering. Nah, homeschooling itu ada tadi saya bilang di pendidikan kalau bisa nggak lulus SD itu dia bisa ngambil ijazah paket A gitu ya, terus SMP paket B, paket C untuk SMA. Kalau gue sih ini lebih ke jaga-jaga gitu, jaga-jaga karena gini, kalau untuk punya ijazah paket C harus punya paket B, untuk punya paket B harus punya paket A gitu ya. Sementara untuk bisa kuliah di Indonesia ya emang harus punya paket C gitu ya untuk mau kuliah. Nah, bahkan yang setahu gue di luar negeri itu ada dulu ada cerita orang tua homeschooler gitu yang homeschooling yang anaknya akhirnya baru umur belasan tahun, berapa 16 kalau nggak salah, dia udah lulus di Nanyang waktu itu karena dia waktu itu nggak pernah ambil ijazah, kemudian dia orang tuanya emang lumayan mampu, kemudian dia ke Singapura mau sekolahin anaknya SMA, karena pikir biar nggak kaget nanti untuk kuliah, pas dites di SMA di Singapura, kepala sekolahnya bilang, setelah tes, bilang, oh, ini anak udah kemampuannya bagus banget, kenapa nggak langsung kuliah aja. Waktu itu dia akhirnya tes di Nanyang, diterima, waktu itu masih 14 tahun kalau nggak salah, jadi umur 16 tahun kalau nggak salah udah S1, udah dari Nanyang. Anak homeschooling bisa kuliah? Oh, bisa dong. Bisa. Ini ada satu temannya anak gue, satu komunitas juga namanya Yudis. Nggak pernah sekolah. Tahun kemarin dia lulus SBMPTN, terus jadi mahasiswa ekonomi UI. Eh, dia hanya berbekal ijazah paket C dan cuma intensif 1 tahun bimbel. Dan ternyata dia keterima. Dia ini jadi kayak model kayak apa namanya sekarang diundang kemana-mana dia dulu nulis buku juga tentang bagi perjalanan dia sampai bisa kuliah di UI dan udah banyak kok sebenarnya yang udah sampai ke tahap ini gitu. Dan bahkan karena gini sekarang karena dia homeschooling gitu ya sekarang dia di UI itu kan masuk Badan Otonom Ekonomika suatu organisasi yang bagus gitu ya di FEUI. Akhirnya Badan Otonom Ekonomika itu bikin departemen baru, namanya Departemen Multimedia kalau nggak salah namanya. Anak Yudis ini punya kemampuan bagus banget di grafis gitu sama IT gitu, karena dia belajar waktu masih masih SMP SMA gitu ya. Nah akhirnya gitu, jadi ternyata di dunia kuliah pun akhirnya anak homeschooling seperti Yudis ini bisa punya skill yang berbeda dibanding anak-anak lainnya gitu. Karena dia sebelum sebelum kuliah itu punya waktu yang sangat banyak untuk nekuni minatnya. Siapa yang mengajar? Ya itu tadi ya, orang tua. Nah, orang tua itu sebagai lebih kayak kepala sekolah sebenarnya, fasilitator. Gue bukan nggak menempatkan diri sebagai guru ya. Hanya hal-hal ya skill yang gue bisa yang gue ajarin ke anak-anak. Jadi kalau dibilang oh, guru orang tua harus jago dong harus ngajar gitu nggak juga sih kalau menurut gue karena orang tua itu menurut gue justru ada hal yang lebih penting menurut gue orang tua itu tetap jadi pendidik utama dan utama sih sampai akhirnya menurut gue bukan pendidikan dalam hal akademik hitung-hitung segala macam sih memang tapi lebih ke parenting ya pengasuhan itu menurut gue orang tua itu nggak tergantikan oleh siapapun gitu ya uh, yang ini bahkan justru fungsi ini malah kadang-kadang agak dikerdilkan gitu agak dikerdilkan fungsi fungsi pengasuhan yang menurut gue justru jauh lebih penting gitu ya dan sampai 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 akhir hayat nah, ini yang mungkin kita mendekati akhir bagaimana beralih ke homeschooling karena akhir-akhir ini memang terus terang banyak yang nanya dari teman-teman yang kena masa sekarang orang semua belajar dari rumah gitu ya. Kalau memang ada yang tertarik sih saran gue harus jangan buru-buru, banyak membaca konsep homeschooling, terus memang harus kesepakatan bersama antara anak
orang tua, dan orang tua itu emang menurut gue emang harus suami istri harus sepakat dulu tuh, jangan sampai misalnya suami doang yang pengen, istri enggak gitu, kasihan gitu. Apalagi kalau misalnya kayak gue kerja, istri gue di rumah, apalagi istri akan lebih banyak berhadapan anak kan gitu. Jadi rasa egois aja misalnya dari gue doang yang pengen homeschooling. Terus memang harus mengubah mindset sih ya, soal esensi pendidikan itu yang harus kita ubah. Kalau misalnya kita dalam masih frame bahwa homeschooling tapi mindsetnya masih mindset sekolah dan akhirnya memindahkan sekolah ke rumah, menurut gue akan stres sendiri dan bisa jadi malah gagal, berhenti tengah jalan, akhirnya balik sekolah lagi karena memang beda banget mindsetnya. Itu tadi ya. Kemudian harus banyak proses gue juga kan panjang ya, waktu itu sering ikut pelatihan daring gitu, online sama offline gitu, terus banyak berdiskusi sama praktisi HS, sama terakhir itu ikut komunitas sih. Kalau nanti sudah memilih ini, menurut gue komunitas itu penting, jadi tempat kita mengatasi kegalauan dan sekaligus tempat anak-anak juga sosialisasi gitu. Itu sih dari gue. Pada intinya sebenarnya homeschooling itu kalau Menteri Pendidikan kemarin mencetuskan Merdeka Belajar, ini sebenarnya yang kita jalani selama ini sih, Merdeka Belajar. Thank you, itu aja sih sharing deck dari gue. Setelah ini kita lebih banyak ngobrol aja, diskusi. Thank you. Oke, terima kasih Mas Dio untuk sharingnya. Suara gue kedengeran nggak? Kedengeran. Oke, soalnya bandwidth-nya lagi jelek. But anyway, sebenarnya gue udah menyiapkan daftar pertanyaan yang tadinya gue mau tanya-tanyain ke lo untuk memancing diskusi, cuman kayak separuhnya udah lo jawab. Gitu. Jadi mungkin gue bisa minta lo buat sharing aja dikit lagi kayak untuk apa ya, lebih melihat penerapannya homeschooling di rumah lo kayak gimana. Lo bisa share nggak sih kayak a typical day dalam anak homeschooling tuh seperti apa jadwalnya yang dirimu dan istri terapkan gitu buat anak-anak kamu? Oh ya, kalau sehari-hari itu kita tuh sempat emang berubah-ubah juga sih. Kita sempat membuat kayak sistem output. Output itu gini, kan namanya anak-anak itu emang siapapun kayaknya emang hobinya main game ya. Waktu itu sempat ini juga, ini baru bangun tidur udah mau main game gitu. Akhirnya gini deh, boleh main game kapan aja, tapi setelah ngerjakan 3 output dalam sehari gitu ya. Ya outputnya itu macam-macam masing-masing. Kalau anak gue tuh yang gede sama yang kedua itu gantian tuh outputnya bersihin dalam sebulan, gantian bersihin kotoran kucing, terus beresin kamar gitu ya. Terus ada lagi bikin review tadi tuh, review CNN atau BBC gitu ya. Setelah mereka ngelakuin 3 itu, kemudian bebas. Akhirnya mereka macam-macam tuh, yang kecil suka gunting-gunting apalah, gambar-gambar, atau yang gedenya main game gitu ya. Gue bebasin gitu karena itu tadi, gue selalu meyakini bahwa hobi itu juga dari proses, menekuni hobi itu ada proses dari belajar. Kemudian agak berubah tuh sistem outputnya, kita ubah lagi karena memang namanya anak-anak ya kadang-kadang sudah ada kesepakatan kemudian nggak dijalani gitu ya, nggak apa-apa gitu. Akhirnya sekarang justru sejak pandemi ini malah lebih santai lagi, lebih fleksibel gitu kesehariannya. Si kecil itu sekarang lagi dia belum baca lancar tuh bacaan sholat. Dia lagi tiap hari tuh ngapalin dari mulai awal sampai selesai. Ini sekarang hari ini tuh tadi barusan dia belajar bacaan tahiyat akhir gitu ya. Gitu sih. Terus yang anak gue yang pertama itu itu tadi bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris. Dia dari baca, nonton film, sama memang ada yang latihan speaking gitu online. Terus yang anak adiknya Agla itu, sama yang pertama itu sekarang terutama sejak pandemi ada jadwal workout gitu sih.
pakai aplikasi juga biar apa namanya lebih tahan, lebih kebal, imunitasnya lebih bagus gitu ya. Lagian emang nggak bisa keluar. Dulu kan kita lumayan suka lari bareng tuh, sekarang udah nggak bisa gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Kita nggak ada pembantu di rumah udah lama banget. Dulu juga pernah ada pembantu yang pulang hari doang. Selebihnya memang anak-anak emang kita biasain dari kecil apa namanya terampil untuk beres-beres di rumah. Gitu sih, sesimpel itu sih, Anis. Sebenarnya menarik. Jadi waktu lo bilang, kan awalnya dirimu bilang homeschooling itu untuk memerdekakan belajar, untuk lebih merdeka pilih prasmanan gitu ya, dengan apa-apa yang anak-anak tekuni gitu kan. Gitu. Terus kalau dari situ dia udah lihat ininya nggak, apa kayak manfaatnya nggak dari misalnya dibandingkan dengan saudara-saudara dia atau teman-teman dia yang sekolah tradisional gitu. Bagaimana lo melihat perbedaan itu membentuk anak lo gitu? Iya, lumayan ngerasa ya kalau dibandingkan sama sepupu-sepupunya gitu ya, terutama soal kemandirian sih. Kemandirian tuh maksudnya kayak di Jakarta ini sepupu-sepupunya itu masih yang ternyata ada bahkan yang nggak pernah naik KRL gitu, yang apa namanya rumahnya di Lenteng Agung, dia nggak pernah sama sekali tuh naik KRL ke kota padahal tinggal dekat banget gitu ya. Anak gue karena memang sama komunitas itu kadang-kadang suka hunting bareng gitu ke kota antar mereka aja, mereka tuh udah gape banget tuh untuk naik KRL, naik Transjakarta segala macam. Terus apa namanya beberapa waktu lalu juga anak gue yang gede ini, yang menurut gue ini justru pelajaran hidupnya banyak banget. Dia itu sebulan tinggal di live in di kaki Gunung Slamet. Ada salah satu madrasah namanya Madrasah Pakis di sana. Konsep belajarnya bagus banget, unik, karena anak-anak itu di sana belajar bayar SPP-nya itu pakai hasil bumi, dan anak itu jadi kayak rekan belajarnya mereka tinggal di kegantian di beberapa keluarga, dan di sana itu benar-benar kayak apa namanya di sana nggak ada sinyal ya internet, jadi memang jadi juga kesempatan buat anak gua nggak terlalu ini sama gadget gitu. Tapi di sana akhirnya banyak banget tuh tentang konsep belajar adaptasi, belajar kolaborasi gitu ya, dan akhirnya juga berkontribusi sama masyarakat. Dan gue senang banget, jadi setelah pulang itu mereka berlima kemudian bikin buku digital dari pengalaman mereka di sana gitu ya. Dan dari hasil penjualan buku digital itu mereka apa namanya gantian tuh, dia ngundang seluruh anak-anak di madrasah itu untuk datang ke Jakarta, dengan biayanya tuh full dari mereka hasil penjualan buku. Jadi dari situ menurut gue ada nilai yang menurut gue keren banget, nilai apa namanya kontribusi gitu ya, mereka dari kecil udah belajar itu gitu, yang hal tinggal sebulan di kaki gunung menurut gue agak sulit ya ketika itu dilakukan anak-anak sekolah gitu, yang ini jadi kemewahan sih buat anak-anak homeschooling sih menurut gue. Oh ya, sama ini satu yang menurut gue mungkin receh ya, tapi menurut gue jadi menyenangkan gitu ketika misalnya anak-anak mau liburan bareng keluarga itu nunggu setelah semester ya, liburan panjang gitu ya. Kalau gue malah keluarga itu suka justru ketika anak-anak pada ribet sama sekolah gitu, kita kesempatan buat liburan, tempat liburannya sepi gitu ya, nggak terlalu mahal gitu. Jadi hal-hal seperti itu sih yang justru jadi menyenangkan gitu. Itu sih, Nis, mudah-mudahan menjawab pertanyaan lo. Lumayan sih. That's very impressive. Anak-anak bisa bikin buku digital itu keren banget sih. Iya. Gue sebenarnya masih ada beberapa aspek yang gue karena awam banget ya, dan juga seumur hidup gue anak-anak gue ya sekolah tradisional aja gitu. Kan kalau ijazahnya homeschooling itu kan setara kejar paket A, paket B, paket C, seperti yang tadi Dio jelaskan, berarti ini untuk kurikulum nasional. Itu tidak mensyaratkan rapot ya. Kalau homeschooling itu maksudnya nggak ada yang mensyaratkan adanya rapot gitu.
Atau benar-benar cuman ijazah aja gitu? Nah, itu memang ada berbeda. Namanya kan ada PKBM. PKBM apa kepanjangannya, Kak? Pendidikan, lupa kepanjangan. PKBM itu kayak itu resmi juga dari Diknas gitu, kayak persiapan menjelang ujian paket, namanya PKBM. Nah, PKBM ini berbeda-beda. Kalau PKBM anak gue yang pertama di Depok itu benar-benar nggak ada sistem raport gitu, nggak ada nilai-nilai yang harus dia kejar sebelum ujian. Jadi benar-benar datang tinggal ujian doang gitu ya. Ada yang seperti itu. Nah, kemarin anak gue memilih PKBM yang di daerah Durensawit itu ada kayak 3 kali seminggu dia harus datang. Harus datang itu terus belajar kayak pelajaran sekolah gitu. Nah, dari sini kemudian mereka dapat nilai-nilai yang lu bilang kayak mirip raport gitu. Tapi itu juga jadi kayak formalitas sih. Kayak formalitas, apa namanya, waktu itu anak gue memilih seperti itu karena pengen juga ngerasain mirip-mirip sekolah gitu. Jadi mereka dalam seminggu 3 kali dia datang ke tempat kursus itu, sekaligus mungkin tambah teman juga gitu sih. Jadi sebenarnya itu sih, ada 2 model PKBM yang kayak ada pakai rapot, mirip-mirip rapot dan enggak sama sekali. Oh, jadi lo ada juga yang lo datang ke komunitas itu untuk PKBM itu semacam kayak apa? Kayak mites gitu. Jadi kayak tiap berapa bulan. Okay. Ya. Berarti sebenarnya kalau misalnya masih ada tes, berarti sebenarnya masih ada standarisasi yang mesti lo capai dong. Maksudnya masih kayak kalau misalnya kurikulum itu kan kelas 1 lo udah mesti bisa ABC gitu. Kelas 2 lo udah mesti bisa DEF, kurang lebih kayak gitu kan gitu. Berarti kalau misalnya PKBM itu dites, berarti lo apakah tetap harus memenuhi standar kemampuan yang sama? Ada iya, kurikulum yang tetap lo ikutin gitu. Mau nggak mau sih memang ijazah itu sebenarnya bentuk kompromi kita dengan sistem nasional gitu ya, yang seperti tadi gue bilang lebih ke jaga-jaga sih sebenarnya, jaga-jaga kalau anak gue nanti pengen kuliah di Indonesia misalnya, akhirnya punya ijazah paket C, itu sih lebih ke situ. Tapi sebenarnya ini juga membedakan, mungkin kita nggak bawa ini jadi sesuatu yang harus dikejar banget gitu loh. Jadi kayak gue belum pernah dengar sih ada orang ikut kejar paket nggak lulus. Gue kayaknya ada nggak sih, Kak? Gitu kayaknya nggak ada deh gitu. Dan ternyata gini, gue bisa membuktikan ternyata anak-anak gue itu cuma intensif 3 bulan gitu. 3 bulan nggak sih, Kak? 3 bulan belajar paket A dari online dan kadang-kadang ikut tryout sama anak-anak sekolah gitu. Toh nilainya juga bagus-bagus aja gitu loh. Jadi sebenarnya nggak harus sebenarnya lu belajar dari misalnya dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, kemudian lu jago tuh, hasilnya bagus ketika UN, nggak juga gitu. Ternyata dengan 3 bulan belajar intensif sama aja nilainya juga bagus gitu. Itu sih yang akhirnya makin ternyata gini doang gitu sih. Tapi berarti maksudnya lo dalam ngajar itu tetap ngikutin, ya mungkin maksudnya nasi kotaknya sih nggak lo telan semua gitu ya, tapi paling nggak ada standar kurikulum nasional yang tetap mesti lo kejar target gitu di dalam lo. Tapi apa gimana? Saat lo lagi-lagi pilihan sini, ada banyak juga homeschooler yang nggak ikut paket. Ada yang nggak ikut paket A, paket B, paket C, tapi memang orientasinya gitu. Pokoknya gue lulus umur mungkin seumur anak SMA, dia udah pengen kuliah di luar negeri. Di luar negeri itu banyak setahu gue. Nanti mungkin yang teman-teman ini diplomat mungkin bisa cerita. Banyak kok yang Anis juga. Banyak kok negara yang katanya sih emang cuma tes doang gitu. Nggak harus pakai ijazah Indonesia gitu. Ada yang udah orientasinya seperti itu. Tapi kemudian mereka misalnya ikut ujian ijazah Cambridge gitu. Ada yang bisa aja seperti itu. Cuma kalau gue memang nanti pengennya kuliahnya di Indonesia gitu. Jadi udah ambil paket A, paket B, paket C, dan menurut gue itu bukan sesuatu yang terlalu memusingkan sih kalau menurut gue dan anak-anak. Oke. Sip. Iya. Itu agak menjawab. Ini makanya karena udah mulai banyak yang nanya. Oh ya, gue punya satu aja pertanyaan terakhir sebelum kita buka si tanya jawab ya, Paman.
Ya. Lo pernah atau mungkin teman-teman di komunitas, apakah ada yang pernah mengalami diskriminasi atas ijazah kejar paket? Maksudnya entah dia pas mau masuk kuliah kah, atau pas mau kerja kah, gitu. Oh, ijazahnya kejar paket, anaknya nggak jelas nih, gitu. Misalnya kayak gitu. Karena tidak dipungkiri bahwa di Indonesia banyak yang belum terlalu aware ya tentang homeschooling ini dan sebenarnya bentuknya seperti apa dan outputnya seperti apa. Nggak pernah sih, belum pernah dengar sekalipun. Karena memang ijazahnya tuh persis. Nggak ada tulis tuh, ijazah tuh nggak ada tulis kejar paket A gitu, nggak ada. Jadi persis sama ijazah kayak anak sekolah. Ijazah gitu aja gitu, sama nilai-nilainya persis. Nggak ada bedanya gitu. Dan emang kan sudah terbukti bahwa banyak yang bisa kuliah di UI juga gitu. Oke, ini masih banyak waktu, mendingan kita lempar ke forum, bisa buat tanya jawab, bisa buat dadah-dadahan, bisa buat mana tahu ada yang mau ngirimin gua sama Dio makanan, diterima juga. Jadi kami minta kesediaan Paman untuk kayaknya pertanyaan pertama dari Mas Jajat ya. Tadi ada pertanyaan di chat. Apakah memungkinkan anak homeschooling kalau kedua orang tuanya bekerja? Memungkinkan. Ada beberapa di komunitas gue itu yang orang tuanya dua-duanya belajar. Walaupun sebenarnya kalau gue sendiri belum kebayang tuh, mungkin malah nggak berani kalau misalnya istri gue juga kerja. Kalau gue ya gitu. Tapi kalau ngobrol sama teman-teman di komunitas itu yang dua-duanya kerja, mereka bisa karena balik lagi ke mindset sih, dan itu tadi karena memang anaknya didorong jadi pembelajar mandiri ya. Jadi memang waktu untuk terus-terus mendampingi anak tuh nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Dan ternyata anaknya fine-fine aja tuh sampai sekarang karena kedua orang tuanya belajar, dia belajar di rumah, belajar di komunitas gitu dan itu bisa berjalan ternyata. Ada beberapa kok. Oke. Begitu apakah udah terjawab Bang Jajat, apa mau ada pertanyaan langsung? Mungkin Paman ada yang mau bertanya langsung dari forum? Ya, ada Ben Segoro sama Dwi Wahyuni. Siapa yang mau duluan? Silakan. Ben aja. Oke, aku unmute dulu Ben-nya. Halo. Oh, ya. Mungkin ngomong dulu, Jat. Boleh. Iya, Mas Jajat. Ya, langsung ya ke Om Dio ya. Ya. Apa namanya? Mungkin perlu memang adaptasi kali ya. Adaptasi ketika orang tua bekerja itu untuk mau homeschooling. Nah, apakah perlu ada waktu khusus ketika orang tua bekerja itu mau mempersiapkan anaknya homeschooling? Dalam artian misalnya, apakah dia perlu ada persiapan 1 bulan, 2 bulan, untuk betul-betul memang 3 bulan, 4 bulan, kayaknya anak ini bisa mandiri gitu. Tadi kan sampaikan bisa memungkinkan ya, tapi apakah ada prasyarat khusus yang memang untuk itu? Itu sih Bang Dio kira-kira. Terima kasih. Thank you. Nggak ada persyaratan khusus sih. Lebih ke sebenarnya kesiapan mental orang tua sendiri sih. Karena kalau anak itu, menurut gue, anak itu sangat gampang adaptasi sih. Cuma gini, sebenarnya ada teori ini ya, teori deschooling namanya. Deschooling itu berlaku buat anak-anak yang pernah sekolah. Katanya sih gitu sampai ada, tapi harusnya nggak baku ya. Jadi kayak misalnya anak gue sempat 4 tahun sekolah itu kurang lebih butuh sekitar 4 bulan masa deschooling. Deschooling tuh gini, anak tuh ketika dari sekolah kemudian nggak sekolah, ada masanya dia tuh kayak ngerasa bebas gitu ya, kayak bebas, kayak keluar dari penjara gitu. Terus waktu itu bawaannya main, pokoknya nggak mau ngapa-ngapain, main aja terus. Nah itu dialami anak gue tuh sempat dua-duanya. Di 4 bulan, mungkin 3 bulan kali kalau anak gue, 3 bulan awal tuh disuruh ini, ditawarkan ini, nggak mau ngapain, pokoknya main aja.
Tapi memang waktu itu gue di ini sama orang yang lebih pengalaman homeschooling, bilang itu namanya deschooling. Jadi biarkan aja anak lu main sepuasnya gitu, karena memang selama ini kan dia nggak punya waktu semewah itu ya. Sampai pada titik setelah 3 bulan itu, akhirnya mereka tuh mulai muncul kesadaran sendiri. Saya mau waktu itu, aku mau ikut skateboard dong. Terus yang anak kedua ini justru karena kecil suka nonton itu apa handy ya, apa namanya menukang gitu, akhirnya dia suka tuh bikin apa namanya keterampilan menukang gitu, bikin pakai paralon gitu, jadi kreatif banget gitu. Nah, gue akhirnya mulai lihat tuh, oh ini kayaknya udah mulai keluar tuh, mulai apa namanya menekuni minatnya, bakatnya udah kelihatan tuh. Terus anak gue yang satu lagi selain waktu itu skateboard, minta saya, aku mau kursus futsal dong gitu, yang agak sering dalam seminggu gitu. Terus abis itu mereka juga kemudian mulai intensif taekwondo gitu, terus kemudian sempat agak serius tuh untuk jadi atlet waktu itu. Itu sih kalau dibilang kayak tadi aku bilang persiapan khusus, kalau menurut gua enggak sih, lebih sebenarnya kesiapan kita orang tua sih, bagaimana kemudian menjelaskan ke keluarga besar, ke mertua gitu ya, yang menurut gue itu harus lebih ke situ sih. Kalau kita sendiri sebenarnya pertama sih memang harus jalaninnya dengan santai sih, karena masa itu kemudian peralihan itu menurut gue akan banyak ujian tuh, bahwa kita lihat biasanya anak kita di sekolah gitu, kita di kantor misalnya udah anak gue aman tuh di sekolah gitu sampai selesai, sementara pas kita di kantor sekarang anak lu di rumah gitu ya. Toh sekarang juga teknologi udah makin enak kan, udah bisa video call udah juga gampang banget kayak gitu kan, jadi menurut gue sih nggak ada yang harus terlalu ribet sih persiapannya. Ya. Oke. Paman. Ya, bisa silakan ngomong. Mungkin udah ada pertanyaan berikutnya. Dari Ben Segoro tadi udah nunjuk tangan, silakan Ben. Oke, thank you. Thank you Paman, thank you Anissa. Thank you. Ini pertanyaan yang dari dulu sebenarnya gue udah agak kenal sama. Udah, oke. Oke, thank you Man. Yuk, ada pertanyaan. Ini sebenarnya gue dari dulu ketika lo udah mulai posting lo homeschooling itu, sebelumnya juga tahu juga teman SMA gue juga anak homeschooling. Gue pribadi sih tertarik, cuman hilang suaranya Ben. Mute Ben, jangan dipencet lagi mute-nya. Oh gitu, sorry. Langsung ngomong aja. Oke. Nio, jadi pertama mengenai kesepakatan Yo. Jadi ketika tadi kan lu bilang ini kesepakatan lu sama istri ya lebih utama ya. Jadi pertanyaannya adalah kesepakatan sama anak itu gimana ya Yo? Anak pertama lu kan ketika usia 5 tahun tuh, apa lu ajak ngomong mengenai pilihan antara sekolah seperti biasa atau homeschooling. Terus anak lu yang ketiga, apakah dia punya kesempatan seperti itu juga, atau emang karena ikut lihat kakaknya di rumah aja jadi otomatis ikut aja, dan lu sama istri ya udah, lu yakin, maksudnya lu sama istri udah yakin? Karena terus terang gue juga beberapa tahun ini mencoba untuk diskusi sih sama anak gue sebenarnya, lebih ke anak gue sih. Ya itu maksud gue, apakah kita juga mesti ngelihat anak kita juga? Tadi lu juga ngomong kan masalah karakter ya. Kalau gue lihat emang sih dari anak lu kayaknya kan dia bisa bersosialisasi, bahkan kayaknya bisa berkembang dalam satu bidang khusus gitu kan. Jadi udah diarahin sama lu, atau udah diarahkan sama dirinya sendiri dia pengen jadi apa, terus lu sebagai kepala sekolah tinggal ngarahin. Nah, anak lu punya karakter kayaknya mungkin pandai bersosialisasi ya, berkomunikasi. Nah, misalnya gimana kalau buat orang tua yang
sebenarnya kita udah tahu karakter anak kita kayaknya susah nih itu sosialisasi. Apa menurut lo itu apa cocok apa enggak ya gitu di homeschooling, atau memang ikutin aja yang ada ya? Itu doang deh. Satu lagi ketika lo mempunyai kesepakatan sama anak kan di homeschooling kan, lo tadi bilang setiap bulan ada review ya. Terus lo buat ini nggak sih semacam kayak kualitatif hasil evaluasinya. Terus lo nulis nggak sih, yuk? Maksudnya gue pernah tuh nulis sama anak gue tuh karena dia main game mulu sama kayak lo gitu, gue kasih suruh tantangan gitu loh, maksud gue suruh kontrak aja. Lo ngerjain ini kayak gini, gue ngerjain ini gitu, sama gue juga ngerjain apa. Akhirnya gue jatuhin gitu. Tapi ya itu benar kata lo, emang banyak dilanggar, termasuk sama gue juga sih. Jadi menurut lo itu sebenarnya bagus nggak sih kalau kita tulis kontrak kayak gitu aja, atau memang ya udahlah kita nganggap anak kita dewasa, kita ngomong secara dialog, oke, ini kesepakatannya, ya udah tiap bulan walaupun ada itu tinggal di review aja. Itu aja sih. Oke. Makasih bro. Oke. Thank you Ben. Gue langsung jawab ya. Kalau kesepakatan waktu itu memang karena memang kebetulan anak gue yang pertama kedua itu memang udah pada nggak nyaman tuh sama lingkungan sekolah dan pengajarannya gitu ya. Ada satu hal yang kayak misalnya anak gue pulang, dia ngerasa masa gini ya, maksudnya kadang itu ya kayak di sekolah kadang-kadang konyol gitu ya, kayak ada pertanyaan gitu, kodok itu titik-titik apa gitu ya, terus anak gue tulis kalau nggak salah gue lupa deh meloncat gitu, itu disalahin gitu, yang benar tuh melompat gitu, ya please deh gitu, maksudnya ya mungkin yang kayak gitu-gitu yang kemudian terakumulasi gitu ya, hal-hal yang kok gini amat ya, maksudnya anak tuh nggak diajar untuk lebih berpikir kreatif gitu ya, sangat mudah menyalahkan anak gitu tanpa memberikan kesempatan anak tuh berpikir bebas. Nah itu sih. Terus ada juga kadang-kadang memang masalah sosialisasi sama teman-temannya yang nggak cocok. Nah pada saat itu sih kemudian akhirnya ketemu tuh anak gue nggak nyaman. Nah gue sempat berpikir, gue ingat, gue sempat berpikir waktu itu pindah ke sekolah negeri. Tapi lagi-lagi gue patah hati terus terang karena sekolah negeri ini yang lumayan favorit. Belum apa-apa gurunya itu udah bilang gini, jadi sekolah negeri itu kan masuk DKI, gue tinggalnya di Bekasi gitu ya, perbatasan sih sebenarnya, tapi gue udah masuk Bekasi. Waktu itu udah belum apa-apa, kepala sekolahnya udah bilang, nah ini nanti kalau ini untuk bisa sekolah di sini, nanti ujian, itu kan harus pakai kakak DKI, dia bilang gitu. Nah itu, tapi itu gampang lah, nanti bisa diatur lah, bisa digampang. Nah, kata atur itu gue udah langsung mikir, tuh ada kayak biaya-biaya siluman nih, maksud gue, kok pendidikan udah baru mulai aja udah ajarin hal-hal yang melanggar hukum gitu, yang kemudian gue patah hati lagi, oh harus gini ya, belajar harus ada uang siluman segala macam. Akhirnya waktu itu udah titik udahlah kita anak gue akhirnya homeschooling gitu ya. Terus sosialisasi, nah ini homeschooling itu sebenarnya nggak ada yang baku Ben. Jadi balik lagi sebenarnya ke karakter keluarga masing-masing. Dan lu sebagai orang tua yang justru lebih tahu karakter anak lu dibanding gue misalnya. Jadi ketika nanti memutuskan homeschooling, jangan pernah membanding-bandingkan keluarga lu sendiri dengan keluarga homeschooling yang lain gitu ya. Jangan-jangan apa yang berhasil di gue nggak berhasil di lu Ben gitu. Jadi kalau dan soal anak-anak yang mungkin kemampuan sosialisasinya nggak kurang bagus gitu, agak ekstrovert misalnya, introvert gitu, ya di komunitas anak gue juga cukup banyak anak-anak introvert, tapi ya gitu, orang tuanya itu masih melihat ini sebagai bukan sesuatu yang harus terlalu dipikirkan, yang terlalu dimasalahin gitu. Akhirnya dibiarin aja anaknya untuk, walaupun dia introvert gitu, dibiarin aja bergaul sama anak-anak lain. Dan akhirnya dengan bergaul di komunitas itu, yang tadinya anak introvert akhirnya bisa bergaul juga akhirnya pada akhirnya gitu ya. Itu sih ya kalau soal sosialisasi sih Ben ya. Jadi tapi memang di awal tuh kalau mulai itu kita akan benar-benar akan banyak perubahan-perubahan tuh. Kita lihat, keluarga ini lakuin ini, coba deh gitu. Ternyata nggak cocok. Sampai akhirnya pada titik, kok kayaknya metode ini paling cocok di keluarga gue ya. Nggak apa-apa sih, itu sebuah proses yang memang bisa berubah-ubah sih Ben. Kayak gitu. Pertanyaan ketiga tadi apa ya? Sorry ya. Kontrak ya? Oh, kontrak.
Pernah nggak sih, Kak, sistem kontrak itu kamu bikin perjanjian? Nggak ya kayaknya. Nggak pernah sih, Ben. Nggak pernah. Apa namanya? Kalau buat gue sih itu terlalu formal ya, nggak sih? Kalau buat gue ya. Tapi mungkin bisa beda sih. Apa namanya? Tergantung kebiasaan sih. Lo gini misalnya. Kalau kita buat kesepakatan di awal bulan, kita mau targetnya ini, target itu. Tapi kalau ternyata biasanya kita akhir bulan tuh kita duduk bareng lagi, kita evaluasi nih. Nah, kemarin target kamu apa yang nggak capai, nggak kecapai. Yang nggak kecapai ini. Yang kecapai ini. Yang nggak kecapai itu yang kita obrolin lagi. Kenapa nih, Nak, kamu nggak nyampe target ini? Yang penting sih menurut gue dia tahu sebenarnya. Dia tahu kenapa targetnya nggak kecapai. Jadi dia tahu sebenarnya kekurangan dia apa. Lebih penting itu sih kalau menurut gue. Dan nggak pernah ngasih sanksi. Nggak pernah ngasih sanksi karena menurut gue proses homeschooling itu lebih ke belajar melatih anak komit sama pilihannya. Itu sih kalau buat gue gitu. Nggak ada sanksi. Sip. Thank you, Mas Dio. Thank you pertanyaannya, Om Ben. Paman, pertanyaan berikutnya kayaknya dari Kak Yuni ya, yang dari tadi udah ngantri. Oke, Dwi Wahyuni, oke. Aku unmute. Ntar dulu. Ya. Oke. Udah, silakan. Yo, selamat siang semuanya. Hai, Dwi. Halo. Ya. Sebenarnya pas ngedengar Dio ngasih cerita tentang homeschooling, itu gue kayak ngebayangin ketika gue sendiri misalnya mau ngambil keputusan homeschooling itu kayak gimana gitu. Yang pasti setelah pas pertama ini terus kemudian ngedengar penjelasannya gitu ya. Yang pasti lo berdua sama istri itu yang gue bayangin masuk ke sebuah adventure nggak sih? Maksudnya kayak masuk adventure terus kayak bikin proyek. Jadi anak lu tuh kayak lu bikin proyek yang lu pengen lu bikin gitu. Terus anak lu ngikutin alur yang lu buat, kemudian ini. Nah, cuman yang menarik itu sustainability-nya tuh gimana gitu. Maksudku ketika misalnya pernah nggak sih ada kejadian gini, ketika anak lo bertanya, kok kita homeschooling ya, sementara anak lain enggak, misalnya gitu. Atau momen ketika mereka bilang, pernah nggak ada momen kayak gini, misalnya mereka akan bilang, ya kita, atau kita nggak akan pernah ke sekolah formal nggak gitu. Atau lo dengan, sayang, diam dulu sebentar, mama nanya. Atau pernah nggak kalian berapa sih anggota keluarga, berlima ya? Itu tuh bicaranya itu berlima. Maksudnya apakah review terhadap proyek homeschooling ini berlangsung setiap tahun atau gimana gitu loh teknis pelaksanaannya yuk sebenarnya gitu? Atau lu berdua dulu sama istri terus nanti ke anak-anak lo terus lu ajak ngobrol, misalnya. Soalnya kan sekolah itu kan, gue ngebayangin ya, itu tuh kompleks banget, SD, terus ke SMP. Berarti ketika selesai tahap SD, pernah nggak ada review misalnya? Atau lu sendiri sama istri bilang, kita review lagi yuk tentang homeschooling ini? Atau memang dari awal lu bilang, kalau kita jatuh bangun, kita akan go on dengan ini, atau gimana gitu? Itu sih yang kebayang sama gue. Terus yang kedua soal waktu nih, yuk. Kebetulan kan istrinya Dio kan di rumah gitu ya, kayaknya berarti lebih punya banyak waktu untuk mengarahkan ke anak-anak gitu. Pernah ada nggak kayak ujian kesabaran gitu? Gue ngebayangin kalau di posisi itu sih, ujian kesabaran menghadapi itu, plus tadi itu pertanyaan mungkin dari orang tua yang konvensional dan konservatif itu, yang mungkin, aduh ngapain sih kayak gini, kayak gimana gitu. Dua itu sih sementara. Oke. Thank you. Ya, mau jawab ya. Soal sustainability, terus dalam perjalanannya kemudian mungkin galau kali ya, terus pengen sekolah lagi. Sempat itu justru biasa lah ya, kayak misalnya ada yang udah kesepakatan apa tapi nggak dijalanin gitu ya.
adalah apa namanya titik yang ada konflik kecil gitu ya. Tapi pada titik itu sebenarnya kita balikin ke anak sih. Pernah kita tawarin anak pertama, kedua itu, gimana nak, kamu kayak apa namanya, akhirnya mau sekolah aja enggak, biar lebih teratur jadwalnya, kayak gitu. Kita balikin sih pertama kali, dan akhirnya setelah, sempat tuh ada yang anak kedua bilang, iya deh kayaknya aku ntar SMA, mau SMA aja deh. Terus setelah kita diskusi lagi, kamu yakin tuh nanti SMA lagi apa namanya harus mulai rutinitas, bangun pagi, pakai seragam, terus ke sekolah harus belajar ini belajar itu. Kamu nggak bisa kayak sekarang yang misalnya kamu bisa belajar ke apa namanya lebih fleksibel, belajar yang kamu suka segala macam. Tuh udah setelah ngomong itu udah langsung dibilang nggak jadi deh, aku homeschooling aja gitu. Sekarang kalaupun gue bahkan anak yang terakhir ini sempat berapa kali itu gue tawarin di awal-awal tahun pertama di homeschool nggak sekolah gitu, tapi dia yang kekeh nggak mau gitu. Dia udah ngerasa tiga-tiganya sih udah ngerasa nyaman gitu dengan pilihan ini. Apalagi ketika misalnya sekarang tuh anak pertama kedua udah udah kebayangin pengen kuliah, bahkan sampai jurusannya udah pengen ini, sampai jurusan ini jurusan itu. Mereka malah lebih mantap karena dia udah ngeliat temennya gitu yang anak homeschooling terus bisa kuliah. Mereka juga justru apa namanya mau jalanin ini udah makin jelas gitu, mereka ngelihat ke depannya. Habis ini anak kedua ambil kejar paket B, terus anak pertama udah mulai mau katanya karena anak aneh juga nih anak gue, dia katanya ingin kuliah filsafat gitu. Kuliah filsafat gitu. Ya nggak apa-apa sih gitu kalau dia pengen filsafat. Terus mereka anak pertama bilang, aku mulai ini mau lihat-lihat pengantar filsafat tuh kayak apa sih, aku belum kebayang sih kayak gitu. Terus anak yang kedua ini, kamu kuliah apa kak? Pengen kayak ibunya, pengen sosiologi katanya. Terus dia juga nanti katanya tahun depan, terutama dia udah mulai mau baca-baca tentang sosiologi itu kayak apa, kayak gitu. Terus soal yang kedua, apa tadi ya, Wi? Sorry, nggak istri gue. Gimana sih tadi? Tadi soal sabaran istri lo. Iya, betul. Ada nggak ujian kesabaran yang ngaruh ke itu maksudnya? Banget. Ujian kesabaran, ya mungkin samalah kayak orang ibu-ibu pada umumnya ya. Tapi memang lebih ke apa namanya ya, soal kebiasaan, kesepakatan di rumah sih ya, soal beberes terus kayak misalnya tadi ada jadwal yang udah sepakati, anak gua harus bikin review gitu dan nggak dikerjain gitu, tapi ditagih nggak dikerjain juga gitu ya. Ada sih pasti, tapi udah maksudnya penyelesaiannya akhirnya selesai gitu karena kita karena itu maksudnya gini, kesepakatan itu benar-benar dibikin sama keluarga ya, bukan dibikin pihak luar. Mungkin akan lebih stres ketika misalnya kesepakatan target yang dicapai itu harus memenuhi kurikulum nasional misalnya, harus ada, kalau nggak dilakukan kemudian bisa tinggal kelas. Mungkin tingkat stresnya itu agak lebih rendah sih, Dwi, lebih santai ngadepinnya. Karena kan memang homeschooling itu kan balik lagi ke keluarga kan. Kita kalau misalnya nggak kecapai, apa yang kita lakukan. Sementara kalau di sekolah mau nggak mau, kayak sekarang kan school from home, ternyata banyak orang tua stres gitu. Karena mau gimana nggak stres, misalnya karena harus kayak ada jadwal gitu dari pagi sampai sore, kayak gitu ya. Sementara kalau agak bingung ya, kalau nggak dijalanin, ntar nilainya kayak apa. Sementara atau bisa tinggal kelas misalnya. Nah, kita tuh nggak sampai berpikir ke sana. Jadi misalnya masalah-masalah keluarga itu ya udah hari ini agak ribut, habis itu sejam kemudian udah beres, selesai, balik dengan rutinitas ke hal-hal normal seperti biasa kayak gitu sih. Jadi secara keseluruhan gue bilang sih kita lumayan santai sih menjalani ini, Wi. Oke, terima kasih pertanyaannya, Kak Yuni, sorry. Yuni ya. Jangan Kak Yuni dong, kesannya gue udah tua. Yuni aja. Udah tua, say. Terima aja udah.
Oke. Kalau dari pertanyaan yang ngantri, masih ada dari Om Apra, kemudian Kak Iis, Kom, dan juga Kak Ripka, Kom. Kalau nggak salah ya. Jadi, dan karena tadi harus di poster sih dibilangnya selesai setengah 3. Tapi karena tadi kita ngaret 15 menit, bisa kita sepakati kurang lebih selesai 3 kurang seperempat kali, nggak apa-apa ya Paman? Gitu. Jadi kayaknya cukup nih sekitar 20 menit untuk menjawab sisa pertanyaan, kemudian nanti menit terakhir kita rekap semuanya. Oke? Silakan Mas Ra. Siap, thank you. Gue sebenarnya belum kepikiran sih mau homeschooling ya. Cuman gue pengen ngadop aja cara-cara yang ada di homeschooling. Jujur gue mungkin baru ngikutin pendidikannya bocah-bocah gue itu. Gue punya 4 bocah cowok semua, cukup kompak mereka, dan yang bikin panik adalah mereka karena saking kompaknya mereka gadget mania dengan bersama-sama gitu ya. Secara kompak mereka saling melindungi untuk bisa bermain. Ini yang bikin gue panik. Yang bikin gue lebih panik lagi, ternyata kalau soal sekolah gue sempat ngecek secara langsung gitu. Oke, nggak ada masalah gitu ya, soal-soalnya nggak ada masalah, mereka bisa menjawab. Tapi begitu gue tanya pengetahuan umum yang sederhana aja, ibu kota, bandara, pelabuhan, blank mereka benar-benar blank. Ini yang gue udah mulai wah ini kayak panik gue nih. Dan mereka, nah ini yang gue mau ambil dari homeschooling adalah gimana sih bikin, tadi kan lu bilang ada di schooling ya, Dio ya, selama 3 bulan. Ini posisinya, ini yang dialamin nih. Tidurnya juga jadi nggak teratur, mereka tidur jam 2 gitu ya, jam 3 gitu mereka baru pada tidur. Ya apa namanya? Gue juga nggak bisa maksa gitu ya, bukan nggak bisa maksa, gue paksa-paksain juga mereka juga tetap akhirnya rusuh aja gitu, tetap rusuh. Nah ini gue kasih target kayak tadi, output gitu ya, nggak berjalan juga gitu ya, padahal gue cuma minta waktu 2 jam aja, 2 jam, selebihnya kalian bebas, 2 jam aja buat melakukan, tapi gue ngeliat nggak ada soul-nya nih gitu ya, buat di schoolingnya masih berlanjut. Jujur ini udah sampai tahap apa yang harus gue lakukan sekarang gitu ya, inisiatifnya nggak ada, keinginannya nggak ada, soul-nya nggak ada. Tapi kalau dikerjakan, yes dikerjakan gitu ya. Tapi itu kayak gue nggak ngelihat ada willingnya gitu ya. Sekedar memenuhi kewajiban aja. Nah, lu punya tips trik nggak ya buat masalah ini ya? Karena soal keinginan sama inisiatif buat gue ini penting gitu ya. Dan karena mereka kayak apa ya? Kayak nggak punya beban gitu loh. Oh gue di rumah nih, gue nggak punya beban gitu ya. Gitu aja sih. Mohon informasinya yuk. Siap. Terus terang kita sering ngalamin itu juga sih sama anak-anak gitu ya. Berbagai macam soal ini juga kita coba bikin gitu cara ngatasinnya. Pernah memang satu masa yang pokoknya gadgetan mulu gitu ya, yang gitu. Waktu itu sih sempat bikin kayak aktifin screen time gitu kan. Terus sempat tuh dijalanin gitu ya. Terus kita bikin no gadget day gitu, no gadget day tiap Sabtu gitu, tetap kita coba jalanin. Terus ada ini juga kan bisa di Google tuh family jadi lupa sih namanya. Itu bisa, maksudnya di setiap gadget anak-anak itu kita connect ke gadget kita, terus kita bisa mantau screen time dan segala aktivitas itu bisa dilakukan seperti itu sih. Itu kita pernah jalanin semua sih. Cuma mungkin karena waktu itu mungkin agak beda kali situasinya. Kalau di schooling yang lu lakukan ini kan mungkin sementara ya, karena school from home ya. Karena kalau sementara kayak gue waktu itu di schooling, kita udah tahu setelah ini mereka memang homeschooling gitu. Jadi kita nggak ada ngerasa beban gitu. Jadi waktu 3 bulan awal itu lumayan kami udah biarin aja deh. Toh waktu itu juga jarak untuk dia ujian paket A juga masih lama banget gitu. Jadi benar-benar kita bebasin aja gitu sih. Selama misalnya menurut kita nggak terlalu berlebihan gitu.
Mungkin sih saran gue kalau misalnya kayak jam tidur itu gue biasa lakukan di kayak dibatasin gitu. Kadang-kadang sih anak tuh biasanya nggak mau susah tidur tuh karena sampai malam main gadget, ya nggak sih? Nah itu yang waktu itu gue lakukan karena emang biar berubah itu dia ketawa tuh di sebelah gue. Jadi jam 11, jam 10, jam 11 itu ayo handphone taruh semua di kotak gitu, jadi nyiapin box. Tapi ini juga gue dan istri gue juga ngelakuin itu gitu biar fair gitu ya. Udah kita taruh semua di kotak gitu, kita kumpulin, nggak ada main gadget. Terus alasannya aku susah tidur gitu, nggak bisa gitu. Akhirnya gitu, udah kamu baca deh, kasihin buku masing-masing baca. Biasanya kalau baca itu obat tidur paling ampuh gitu. Dan akhirnya gitu yang gue lakukan sampai akhirnya mulai normal lagi. Akhirnya gue tuh memang kalau beri sanksi, hukum mereka itu bukan dengan fisik tentu aja, tapi lebih ke membatasi kesukaannya. Terus itu sih, sorry kalau jawaban gua nggak bisa memuaskan sih, cuma memang kalau itu untuk yang keinginan sama inisiatif gimana ya? Keinginan sama inisiatif buat memunculkannya. Inisiatif itu memang gua tadi ngalamin tuh setelah sekitar 3 bulan, inisiatifnya banyak banget. Gua nggak tahu kenapa. Jadi inisiatif ini ya, inisiatif untuk kreatif ya. Kalau inisiatif untuk beres-beres rumah, dia kakak tuh. Apa? Masih harus itu terus tuh kalau inisiatif beres-beres gitu. Tapi inisiatif maksudnya melakukan hal yang dia sukai gitu muncul sendiri kok otomatis. Kayak tadi anak gue itu yang minta kursus skateboard gitu ya, terus minta ini futsal, terus pengen intensif taekwondo gitu. Muncul dari mereka sendiri sih, dan mereka ngelakuin dengan happy gitu. Gitu sih. Nah itu sih kali yang juga membedakan ya, Kak. Gue selalu yakin kalau anak ngelakuin sesuatu dengan happy, kayaknya hasilnya juga akan beda. Itu sih. Oke, siap. Thank you. Thank you. Thank you, Mapra. Selanjutnya langsung aja ke Kak Is. Masih ada Kak Is? Udah nggak ada? Oh, oke. Tadi Kak Is itu nanya apa ya? Takutnya ini. Masih ada Om Ferry juga ya? Tadi Is nanya apa ya? Ya udah kalau gitu lanjut aja dulu deh sambil gue cari pertanyaannya Iis. Karipka masih ada nggak Karipka? Ripka masih ada nggak Paman? Nggak ada juga. Lanjut. Oke, Om Ferry. Saya hadir. Ripka ada. Oh, video dong, videonya dong, liatin. Oh iya. Nggak kelihatan. Sorry. Nyarinya susah orangnya. Ngantuk. Bentar. Maaf ya, ini artis ibu kota. Bentar. Wow, ini diklik. Klik apa sih? Videonya. Yang stop video. Start video. Oh iya, udah. Sorry. Gue tiduran tadi. Abis makan, sorry ya. Jadi, thank you ya, sharingnya tuh eye-opening banget ya. Sesuatu yang baru banget buat gue. Karena selama ini kan gue denger homeschooling itu kan yang seminggu 3 kali gitu kan. Terus kayak ternyata temen gue tuh ada yang kayak gitu, terus kaget ternyata banyak anak-anak yang ADHD gitu kan. Terus ada anak yang dia bilang, wah jadi nggak cocok deh anak gue gitu. Jadi terus gue punya temen juga yang lagi ingin menjajaki gara-gara study from home ini, dia merasa kok anaknya lebih cocok study from home ya, nggak stres. Karena dia anaknya kan sebenarnya dia adopt. Nih temen gue ada nih, dia adopt anak. Dan anak ini anak yang di-abandon sama keluarganya, jadi sampai umur 7 tahun belum pernah sekolah. Jadi waktu dia disekolahin itu kan semuanya telat kan. Semuanya telat, terus karena dari kecil nggak ada gizinya, jadi agak slow. Jadi waktu dia sekolah SD, itu dia ikut namanya apa sih tuh? Kalau ulangan itu, kalau gagal tuh disuruh apa sih? Remedial ya? Iya, hair. Remedial terus. Jadi stres, orang tua stres, anaknya stres. Jadi sejak adanya pandemi itu malah kayak
suatu kebahagiaan gitu buat di rumah. Jadi waktu gue dengerin lu tuh kayak, wah ini sesuatu yang baru ya, dan gue bahkan mau share gitu ke temen gue ini gitu. Karena gue setuju ya, maksudnya bakat anak tuh nggak melulu di akademi gitu. Pasti ada hal-hal yang bisa digali dan bahkan bisa anak itu lebih confident. Karena kalau di sekolah itu kalau dia kurang kan jadi nggak confident kan, jadi self esteem dia pasti rendah sekali gitu. Nah, yang gue mau tanyain adalah sebenarnya nggak ada hubungan sama itu sih. Cuma yang gue pengen tanyain adalah apa sih dari yang lu jalan ini kekurangannya dari homeschooling gitu. Kan dari tadi gue sih lihatnya wah yang bagus-bagus ya. Tapi apa sih yang kekurangannya gitu, yang miss banget gitu. Terus yang kedua, kira-kira ada gak sih kategori anak atau family yang kayaknya mendingan jangan homeschooling deh kalau kalian begini gitu. Thank you ya. Oke. Kekurangan ya itu menarik tadi itu kejadiannya seperti itu. Banyak juga sih memang yang kayak nanya gitu ya, kayak anak lu kelas berapa? Enggak, anak gua nggak sekolah, anak gua homeschooling. Terus loh, emang ada masalah apa sama anak lu? Banyak tuh yang kayak gitu. Gue bisa bilang iya, nggak juga sih, homeschooling itu nggak harus selalu punya masalah kemudian memilih homeschooling gitu ya. Apa namanya, kalau dibilang apa tadi? Jadi lupa kan? Jadi gue mau ngomong apa aja lupa. Kekurangan homeschooling apa ya Kak? Agak bingung jawabnya. Kekurangan schooling mungkin lebih ke sulit konsisten kali ya. Konsisten dalam artian karena itu masih kita ini sih, masih proses kita dalam tahap coba atasi sih. So time management sama konsistensi sih, kayak anak gue misalnya sepakat untuk yang pertama itu bikin video 2 kali seminggu untuk dia melatih kemampuan videografi gitu ya. Dia sepakat tuh duduk bareng, dia oke, sepakat gitu. Tapi ternyata pada pelaksanaannya cuma kayak seminggu jalan, abis itu nggak dijalanin lagi kayak gitu ya. Ya seperti itu sih yang gue masih dalam tahap yang mungkin kalau di sekolah mungkin lebih ini ya, namanya kalau udah misalnya tugas dari guru apa dan anak nggak bisa ngebantah ya, mau nggak mau dia harus kerjain itu. Nah, tantangannya di homeschooling itu karena memang ini fleksibel ya. Kadang-kadang kita nggak dapet tuh bagaimana melatih anak disiplin, konsisten, kayak gitu ya. Tapi akhirnya balik lagi ke kita, ke orang tua, kita nggak terlalu gimana ya. Iya, itu memang PR yang tetap kita berusaha latih ke anak-anak, tapi bukan jadi sesuatu yang kayak langit akan runtuh gitu ketika anak gue nggak konsisten gitu. Jadi tetap bawainnya santai aja sih. Menurut gue gini, soalnya gue selalu balikin kayak yang apa sih yang dikejar gitu. Gue kayak lebih mentingin gitu, misalnya akan lebih apa namanya, lebih khawatir, lebih stres gitu ketika anak gue misalnya kayak jalan kemana gitu, terus ada orang kayak jatuh gitu, terus dia nggak spontan untuk nolong gitu ya. Hal seperti itu justru lebih jadi buat gue lebih khawatir gitu, yang hal-hal yang tadi gue bilang keterampilan hidup ya. Ketika anak gue misalnya nggak percaya diri, ketika anak gue apa namanya, ya hal seperti itu deh. Maksud gue yang mungkin buat teman-teman agak abstrak ya Dio ya, tapi menurut gue kekhawatiran gue, istri gue mungkin agak berbeda sama orang tua yang anaknya sekolah sih. Apa namanya, kayak, dan ini kalau kadang-kadang gini, kadang-kadang misalnya dia nggak melakukan hal yang harus dia lakukan, tapi kemudian terbayar sama hal-hal lain gitu ya. Kayak waktu itu anak gue nggak jalanin tugasnya bikin video gitu, tapi ketika suatu waktu gue ajak, nak mau nggak bantuin, Babe mau ngajarin apa namanya, mobile videografi ke anak-anak Down syndrome gitu ya.
Terus dia yang dengan semangat yang mau gitu. Wah, anak gue semangat banget ya. Terus begitu selesai dia syuting gitu, proses belajar itu. Terus dia nyamperin gue yang, Beh, kalau nanti ada lagi Babe ngajarin anak-anak disabilitas, aku mau dong, aku suka banget gitu. Kenapa suka gitu? Dia bilang, aku jadi ini aja sih, jadi banyak, aku ngerasa kayak sering ngeluh gitu, tapi ternyata di luar sana ada anak-anak yang nggak seberuntung aku gitu. Yang hal kayak gitu yang justru kok jelek banget ya. Maksudnya jadi hal-hal yang kekurangan yang dilakukan kemudian terbayar sama hal-hal yang menurut gue lebih penting kayak gitu. Sorry kalau abstrak ya, itu mah ya, ya gitu sih jawaban gue. Oke. Udah kejawab, Kak? Oke, thank you Ripka pertanyaannya dan thank you keterangannya. Terus yang terakhir kayaknya Bang Hakim, apa Om Ferry? Keduanya masih ada kah? Thank you, Dio. Bang Hakim tadi nanya di chat, mungkin bisa di ulang. Mungkin kalau di chat agak panjang ya. Ya udah Bang Hakim nanya langsung aja. Boleh. Ini dibatasin satu pertanyaan apa boleh dua ya? Dua tapi cepat. Dua tapi cepat. Tar dulu, ingat-ingat dulu. Oh ya, ini pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, benar nggak sih Om Dio kalau yang namanya homeschooling itu lebih cocok atau lebih pas buat keluarga-keluarga yang ya boleh dibilang kalangan menengah ke atas lah gitu ya. Kalau yang apa namanya menengah atau mungkin di menengah ke bawah mungkin kayaknya kurang pas gitu ya. Benar atau enggak? Barangkali Om Dio kan punya referensi segala macam. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi mau sharing juga sih. Sharing sekaligus minta tips sebenarnya. Sharingnya kebetulan gue juga nyekolahin anak gue di sekolah alam. Jadi memang bukan di sekolah formal. Dia sekolah komunitas gitu, ada di Depok. Metode yang anak gue dapetin atau peran orang tua yang dimainin kurang lebih mirip-mirip lah sama yang tadi Om Dio sampein gitu ya. Nah, tapi gue sih secara pribadi ngerasa masih belum se-happy atau seluas Om Dio gitu untuk sharing dan segala macam. Gue ngerasa masih kayaknya ada yang kurang nih di gue-nya gitu ya. Nah, mungkin bisa berbagi tips gimana caranya sebagai orang tua memposisikan diri ketika ada di peran yang seperti itu. Itu aja dua hal. Terima kasih, Bu Nisa. Om Dio, silakan. Oke. Soal ini ya, menengah ke atas ya. Gue jawab enggak sih. Karena kalau di komunitas anak gue itu berbagai macam kalangan ya, kalangan ekonomi. Dari dari bawah, menengah sampai atas gitu, berbagai macam. Karena sebenarnya gini, soal biaya homeschooling itu lagi-lagi fleksibel tergantung orang tuanya mau visi pendidikannya kayak apa gitu ya. Bisa mahal, bisa murah sebenarnya. Bisa mahal misalnya kalau misalnya milih kursus yang emang mahal gitu ya, dan guru yang mahal itu sangat jadinya memang mahal. Cuma dari apapun sebenarnya model pendidikannya ujungnya ada lagi nih, karena kita memilih apa yang penting buat anak kita dan anak kita suka, biaya yang kita keluarkan itu ngerasa lebih worth it aja sih, lebih pantas. Jadi kayak misalnya dan anak itu kan memang berubah-ubah ya, minatnya bisa aja berubah-ubah dari mulai skateboard terus bosan, yang nggak apa gitu. Menurut gue itu investasi kebahagiaan gitu. Investasi kebahagiaan. Mungkin dulu kalau waktu gue sekolah biaya SPP sebulan itu 2 anak 2,5 juta. Awal-awal sih udahlah kita jalanin, cuma lama-lama kok 2,5 juta anak gue kok nggak happy gitu ya, dan akhirnya ngerasa rugi sendiri ya Hakim gitu. Nah, sementara kalau anak-anak gue homeschooling, gue sekarang lebih banyak biayanya itu lebih ke kayak biaya kursus ya, anak gue yang paling kecil taekwondo, terus panahannya emang lumayan mahal alatnya gitu ya. Untung bisa nyicil sama pelatihnya gitu ya. Tapi gitu maksud gue,
jadi memang relatif dan memang ada di komunitas itu yang bapaknya freelancer, ibunya nggak kerja dan memang agak struggle banget Hakim buat ini ekonominya gitu ya. Tapi akhirnya justru mereka merasa lebih masuk akal mereka menjalani homeschooling karena mereka nggak harus bayar SPP. Sekarang memang banyak gratis ya, kalau negeri gratis ya, cuma nggak harus bayar bangunan segala macam gitu. Dan yang penting dengan segala kondisi mereka kadang-kadang memang seret banget, tapi ya udah mereka lebih happy rasanya katanya mereka untuk tetap bareng anak-anak kayak gitu, terus jalanin pendidikan yang ya udah kita santai aja jalanin hidup gitu, nggak harus pusing sama urusan sekolah. Jadi itu sih tadi waktu anak gua kejar paket juga kelihatan banget kok bervariasi tuh antara yang diantar pakai mobil bagus, terus mobil yang biasa, sementara ada juga diantar naik motor, ada diantar jalan kaki. Jadi beragam banget sih kayak gitu. Pertanyaan kedua apa ya? Ya udah kejawab ya. Ada lagi nggak sih? Udah kayaknya ya. Udah ya? Yang kedua tips. Tips apa ya? Aduh sorry, gue. Ini sebagai orang tua ya? Iya, betul. Iya, tips sih gue emang akhirnya lebih banyak belajar sih, banyak baca sih, lebih ke apa ya? Lebih kebalikin ke esensi pendidikan itu apa sih Hakim ya? Jadi setelah makin banyak baca, gue sih saranin ini sih kalau teman-teman memang tertarik sih bisa baca di www.rumahinspirasi.com. Itu gue banyak belajar tuh sebelum homeschooling di situ. Di situ udah dia emang Mas Aar itu tadi bapaknya Yudis yang kuliah di UI itu. Dia bikin rumahinspirasi.com. Di situ dia karena emang banyak belajar filsafat ya. Jadi banyak sebenarnya esensi pendidikan itu banyak dibahas juga di sana gitu. Jadi memang jadi lebih tenang sih Hakim akhirnya karena ketika banyak baca bukunya Mas Aar, terus banyak bergaul sama praktisi homeschooling, akhirnya lebih santai aja sih Hakim ngadepin anak-anak. Oke, thank you. Jadi demikian sesi tanya jawab. Kayaknya insya Allah udah pertanyaan udah disampaikan semua. Kalau boleh kita rekap dikit ya hasil hari ini biar gue jadi moderator nggak gabut amat gitu. Jadi hasil sesi hari ini terkait homeschooling, esensi homeschooling bahwa semua anak unik dengan bakat masing-masing dan homeschooling memungkinkan mereka untuk merdeka belajar. Belajar bisa di mana aja dan nggak melulu akademik, life skills juga merupakan pelajaran, begitu juga dengan hobi. Homeschooling legal, sudah tercakup dalam undang-undang, bisa ijazah, bisa didapat secara legal, resmi, sama dengan ijazah lain, baik itu kejar paket A, B, maupun C. Itu kalau kurikulum nasional ya tentunya. Kemudian homeschooling tidak sama dengan memindahkan sekolah ke rumah. Homeschooling dan school from home itu tidak sama, jadi yang harus diubah adalah mindset-nya dulu, bahwa homeschooling itu berbeda dengan school from home. Kemudian kunci homeschooling yaitu orang tua ikut memikul tanggung jawab pendidikan anak dan tidak mendelegasikan proses pendidikan sekolah. Artinya output dari pendidikannya merupakan hasil diskusi intensif antara orang tua dan anak dan kesepakatan bersama. Output itu dicapai dengan mendiskusikan target dari masing-masing anak yang ingin dicapai secara berkala. Kemudian tadi life skill udah, homeschooling juga mendorong anak untuk belajar mandiri dan juga memberi kesempatan anak untuk menyiapkan portfolio. Untuk kasusnya Dio, ijazah itu hanya untuk safety net dan portfolio lebih diutamakan karena terkait dengan skill yang akan memberikan anak keuntungan di saat nanti memasuki dunia kerja. Kemudian manfaat homeschooling yang dirasakan Dio adalah kebebasan belajar, fleksibilitas waktu. Homeschooling bukan mengurung anak karena anak masih bisa tetap bersosialisasi dan berteman dengan teman-teman lesnya, komunitas maupun organisasi yang ditekuni.
anak homeschooling malah punya keuntungan karena bisa bergaul lintas generasi karena menekuni hobi atau passion yang dimilikinya masing-masing. Dalam kasusnya Dio seperti anak yang pertama lintas generasi di videografi ya Dio ya. Kemudian anaknya kedua juga bergaul lintas generasi di komunitas panahan. Kemudian kalau orang tua mau mempertimbangkan homeschooling, bisa dengan banyak baca dulu terkait homeschooling, seperti yang tadi disebut Dio, bisa ke rumahinspirasi.com, betul? Itu sebagai dia penggiat homeschooling yang juga banyak memaparkan perkara homeschooling di websitenya. Saya juga dapat referensi tambahan dari teman-teman lain yang juga penggiat homeschooling, yaitu Klub Oase yang merupakan komunitas penggiat homeschooling, jadi bisa saling ngobrol dengan penggiat homeschooling yang lain, dan juga bisa ikut pelatihan online maupun offline terkait homeschooling. Yang jelas intinya orang tuanya yang tanggung jawab belajar dulu, mantep, baru diperkenalkan ke anak. Homeschooling harus merupakan kesepakatan bersama seluruh keluarga. Gitu. Terus dari hasil tanya-jawab, sesi tanya-jawab kita ada beberapa poin yang bisa diambil. Salah satu keuntungan homeschooling adalah membebaskan diri dari terlalu mudah menyalahkan anak untuk berpikir kreatif. Karena di dalam homeschooling tidak melulu itu sebuah jawaban, ada jawaban benar salahnya, dan anak-anak dapat kebebasan lebih untuk berpikir kreatif. Jangan pernah bandingin hasil homeschooling lo sama orang lain, karena setiap anak itu unik dan progresnya juga beda-beda, dan target outputnya juga beda-beda. Kemudian salah satu tantangan dalam homeschooling adalah melatih anak untuk komit sama pilihannya sendiri, seperti tadi pertanyaannya Mas Apra kalau nggak salah. Dan pertanyaannya Kak Yuni, sustainability homeschooling tergantung atas diskusi intensif dan kesepakatan bersama semua pihak. Jadi diskusi intensif antara suami dan istri, dan juga ortu dengan anak, dan semuanya itu merupakan hasil kesepakatan bersama, sehingga anak-anak juga komit untuk memenuhi kesepakatan yang dijanjikannya sendiri. Tetap harus ada stick and carrot atau insentif dan sanksi mungkin, tapi bentuknya bisa lebih kreatif. Dalam hal ini sanksi bisa berupa pembatasan hal-hal yang disukai, dan insentif merupakan memberi kesempatan untuk lebih menekuni hal-hal yang mereka suka, atau waktu lebih untuk menekuni hal-hal mereka yang suka. Dan kendala utama homeschooling itu antara lain konsistensi, time management, dan disiplin. Tapi semua itu juga tergantung dengan pace gimana masing-masing keluarga menjalaninya, dan insya Allah akan mendapatkan gayanya masing-masing sesuai dengan ciri dan karakter anak masing-masing. Begitu kira-kira Om Dio, ada lagi yang mau ditambahkan? Kayaknya tadi ada yang mau nanya ya, Om Ferry bukan? Iya sih. Om Ferry, masih ada pertanyaan? Nggak apa-apa. Sayang waktunya udah habis kayaknya deh. Udah. Nggak apa-apa kan? Sebentar aja kali ya. Oke. Oh, udah dibatasin waktunya ya? Bukan, tapi sayanya yang dibatasi waktu. Oh, oke. Sebentar. Kalau nggak Japri nanti. Ya, Ferry mungkin sebentar aja. Apa Japri aja nanti kali ke Dio ya? Ya udah, kalau udah mau ini nggak apa-apa, nanti Japri aja. Oke. Udah. Okay. Maaf ya, waktunya habis. Iya. Maaf banget ya kalau misalnya ada yang tidak terakomodir. Tadi kayaknya Kak Iis juga nggak terakomodir, udah keburu cabut. Paman, jadi mau foto bareng? Oh iya, kita akhiri ini. Terima kasih semuanya. Kita akan foto bareng. Sebelumnya semuanya saya unmute ya, biar bisa ngobrol lagi semuanya. Unmute all. Oke. Yuk, ngobrol. Kita foto bareng. Siapa ngasih aba-aba? Siapa mau foto? Lo aja ngasih aba-aba. Gayanya gimana nih? Siapa mau screenshot? Emang gue ada screenshot. Gue screenshot ya. Gue screenshot ya. Yuk. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke.
Thank you Mas Dani. Gue share langsung di grup ya. Oke, jangan lupa video acara ini nanti ada di Instagramnya Fisip UI 97, bisa di situ bisa lihat lagi. Pak Amam, punten banyak teman-teman juga yang menanyakan decknya Mas Dio, boleh di-sharing juga nggak nanti di Fisip? Silakan kalau dia mau ngirim, nanya ke dia. Boleh. Boleh banget. Oke, makasih. Sebelum kita pergi, terima kasih banyak atas narasumber Mas Dio untuk sharingnya yang sangat bermanfaat. Makasih banyak untuk Paman yang udah banyak memfasilitasi. Makasih juga buat istri ya, Yo. Dari tadi gue tahu dia nangkringin tuh, takut lo salah jawab jangan-jangan. Salam buat keluarga. Makasih buat Paman yang udah memfasilitasi. Dan untuk minggu depan pembicara kita adalah Bang Ben dan Bang Babol yang akan berbicara tentang aquaponik. Jadi jangan lupa gabung lagi minggu depan dengan pakar-pakar pertanian kita. Kelompok Capiran ya minggu depan. Ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you. Minggu depan ya, Ben. Ya, moga-moga nggak sakit perut ya, Paman. Ya. Makasih, Paman. Thank you, Paman. Keren. Ya, sama-sama. Ajeng. Ya, gue ngepel ruangan dulu. Silakan gue mau keluar. Bersin mic apa ini. Jangan ikutin. Jangan nggak usah ikutin anak-anak yang itu nggak benar, Jeng. Jadi seperti Ajeng yang dulu lah. Untung di-mute loh. Ajeng masih di-mute tuh. Ajeng masih mute sendiri. Silakan di-unmute kok. Silakan unmute masing-masing kok. Udah bisa. Males ngomong sama Ben, makanya di-mute. Oh gitu. Nah, jadi bisa gitu, akhirnya. Jadi gitu. Jadi lo kalau silakan di-unmute masing-masing. Ini udah di-unmute. Bisa di-unmute masing-masing ini, nggak usah di ini. Oh gitu. Pecun biarin aja tuh, biar di-mute aja nggak apa-apa. Pecun biar nggak ngomong deh, biar baca. Muka gue udah tenang loh tadi muka gue, Ben. Muka gue udah tenang, tapi gue kepancing. Ya, sorry banget nih, gue kepancing. Nggak ada anak-anak ini ruangannya mau disapu ya. Ruangan mau disapu. Tolong itu gelasnya di situ tuh sebelah sana tolong diangkat. Switching Man, aja lo bisa pindah background lo host bisa aja, kayak gitu co-host. gimana caranya tuh?